Kalian semua tahu nggak sih, Nokia itu pernah menjadi rajanya HP di bumi. Kuat banget, baterainya awet bahkan sampai berminggu-minggu. Dibanding ke lantai, malah lantainya yang retak. Tahun 2007, mereka menguasai hampir setengah pasar di dunia. Nggak ada yang bisa nyentuh. Tetapi, cuma butuh waktu beberapa tahun aja, raja ini tumbang, sekarat, dan terpaksa ngejual divisi HP-nya. Tragis. Selama ini narasi yang kita dengar itu selalu sama. Nokia bangkrut karena tak telat adaptasi, kalah sama iPhone dan ogah pakai Android. Tapi kalian tahu nggak sih, itu cuma cerita di permukaannya aja. Di video kali ini kita bakal membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar markas besar Nokia dari kacamata perilaku organisasi. Karena usut punya usut, pembunuh asli Nokia bukan Steve Jobs atau Google, tapi rasa takut manajemen stres yang ambyar, bos yang hobi ngamuk. Yuk kita bedah bersama. Sekarang kita masuk ke tahun 2007, di mana Apple pertama kali mengenalkan iPhone dengan layar sentuhnya yang revolusioner. Manajemen puncak Nokia langsung keringat dingin. Mereka sadar dunia sudah berubah. Mereka nggak bisa lagi jualan hardware atau casing HP warna-warni. Sekarang zamannya itu sudah software dan aplikasi. Nokia harus berubah, dan disinilah petaka dimulai. Dalam teori organisasi, yang namanya perubahan organisasi itu butuh yang namanya kesiapan mental karyawan. Tapi manajemen Nokia saat itu memilih cara yang hardcore. Mereka melakukan range konstruksi besar-besaran, gonta-ganti sistem operasi dari Symbian ke Migo, terus lompat ke Windows Phone, sampai puncaknya ganti CEO baru di tahun 2010. Nah, hasilnya bukan makin kompak, internal Nokia malah ngalamin yang namanya resistance of change alias penolakan massal. Bayangin aja, tim insinyur yang udah bertahun-tahun bikin sistem operasi Symbian lama tiba-tiba merasa terancam posisinya sama tim baru. Akhirnya, bukannya bahu-membahu lawan Apple, departemen di dalam Nokia malah bikin kubu-kubuan, saling musuhan, dan menyembunyikan informasi. Istilah kerennya siloisasi. Jadi, sebelum perang lawan musuh di luar, mereka udah perang saudara duluan di dalam kantor. Nah, kalau kalian jadi bos saat itu, gimana sih? Apa yang bakal kalian lakukan? Harusnya nenangin karyawan dan ngasih tahu arah yang jelas kan? Tetapi, manajemen Nokia saat itu malah ngambil jalur pintas, yaitu intimidasi. Mereka malah memberikan tekanan yang luar biasa ekstrim kepada para manajer menengah dan insinyur di lapangan. Targetnya nggak masuk akal, tenggat waktunya mepet, dan kalau gagal, ancamannya cuma satu, yaitu dipecat. Gaya kepemimpinan mereka benar-benar task oriented, yang buta, tanpa peduli aspek kemanusiaan. Nah, disinilah job stress massal Nokia meledak. Lingkungan kerja mereka berubah total, jadi culture of fear atau budaya ketakutan. Efek psikologisnya ngeri sekali buat perilaku karyawannya karena takut dipecat dan nggak kuat sama tekanan mental dari para bos. Para manajer menengah ini mulai melakukan satu hal fatal, yaitu mereka mulai berbohong. Nah, para insinyur di laboratorium sebenarnya tahu kalau sistem operasi baru Nokia itu masih lemot atau bug dan nggak bakal siap buat tanding lawan iPhone. Tetapi pas rapat bulanan karena takut diamuk sama bos besar, mereka memilih laporan yang manis-manis. Gimana proyek-proyek baru? Manajemen jawab, aman bos, lancar jaya, beres.
Ini yang dalam ilmu psikologi kerja disebut disonansi kognitif. Karyawan dipaksa bohong demi tanggung jawab di lingkungan kerja yang toksik. Manajemen puncak pun hidup di dalam gelembung fantasi karena mereka merasa produk mereka itu udah siap saing. Padahal di lapangan situasinya udah benar-benar hancur karena karyawannya kena burnout dan depresi kerja. Karena bosnya nggak mau dengar kenyataan pahit itu dan karyawannya pun terlalu stres untuk jujur tentang kondisi produknya yang benar-benar nyata, Nokia akhirnya dilempar ke pasar dalam kondisi cacat, lemot, dan sering telat rilis. Konsumen pun kecewa dan pasar langsung berpaling. Nah, hanya dalam waktu singkat, pangsa pasar Nokia yang tadinya 40% amblas sisa di bawah 5%. Tragisnya, di tahun 2013, divisi ponsel yang jadi kebanggaan mereka terpaksa dijual murah di Microsoft. Sang raja resmi turun tahta dengan cara yang paling memilukan. Pelajaran berharga apa sih yang bisa kita ambil dari kasus Nokia untuk kehidupan kerja kita ke sekarang? Nah, keahlian manajerial yang hebat atau modal uang yang triliunan nggak akan ada gunanya kalau kalian gagal mengelola manusia di dalamnya. Ketika kalian memimpin sebuah perusahaan di dalam organisasi, hal pertama yang harus kalian bangun adalah psychological safety atau keamanan psikologikal. Karyawan harus merasa aman buat jujur, aman buat salah, dan aman buat menyampaikan kendala di lapangan tanpa takut diintimidasi. Nokia hancur bukan karena teknologi Apple terlalu canggih, tapi karena manajemen mereka gagal total, meredam stres kerja dan menutup kuping dari suara karyawannya sendiri. Nah, setelah kalian mendengarkan studi kasus ini dari awal sampai akhir, di tempat kerja atau kelompok kuliah kalian gimana sih? Bos atau ketua kelompok kalian tipe yang suka mendengarkan opini orang lain atau tipikal yang kalau dikritik langsung ngamuk gitu aja, kayak manajemen Nokia zaman dulu? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jangan lupa buat like, share video ke teman-teman kantor kalian atau ke grup WA kantor kalian kalau kalian berani, dan jangan lupa subscribe buat bedah kasus bisnis seru lainnya. Saya Karisma Eka Putri, Dan saya Sabti Tri Utami. sampai jumpa di video berikutnya.